Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berita selanjutnya kita kembali ke dalam negeri. Kejaksaan Agung menetapkan 1 tersangka baru dalam dugaan TPPU ex Jampitsus. Tim penyidik menetapkan seorang berinisial NH sebagai tersangka baru dalam dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pengembangan perkara ex Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangka NH ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak kemarin, hari Kamis. Total 24 orang saksi diperiksa terkait perkara dugaan TPPU ex Jampitsus. Dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Nah, hari ini juga dengan pertimbangan 2 alat bukti dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Masih di momen yang sama kemarin, tapi di tempat berbeda. Advokat Febri Diansyah menemui kliennya ex Jampitsus Febri Adriansyah di gedung tahanan KPK Jakarta Selatan. Dalam pertemuan selama 1,5 jam itu menghasilkan sejumlah temuan oleh tim analis kuasa hukum. Di antaranya indikasi pelanggaran hukum acara pidana saat proses penangkapan ex Jampitsus yang dianggap ganjil atau janggal, tidak sesuai dengan KUHP baru dan tidak memiliki prinsip kehati-hatian. Temuan ini yang akan dijadikan celah oleh tim ex Jampitsus untuk menjalani proses hukumnya. Kemudian kami diskusi lebih banyak tentang apa saja temuan-temuan kajian dari tim analis di tim advokat terkait dengan kejanggalan-kejanggalan atau indikasi-indikasi pelanggaran hukum acara yang terjadi terkait dengan penanganan perkara yang sedang berjalan sekarang di Kejaksaan Agung. Perkembangan terkini dari penanganan kasus TPPU yang diduga melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Hanung Revelino. Renata, selamat malam. Jadi siapa dan apa peran tersangka baru dalam kasus TPPU yang berkaitan dengan ex Jampitsus ini? Cindy dan juga saudara, Nurman Herin ini merupakan seorang pengusaha asal Jambi yang diduga kuat merupakan orang dekat dari Febri Adriansyah. Dari pernyataan Jamwas Rudi Margono ini mengatakan memang untuk perannya ini sekali lagi berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang. Namun memang untuk detailnya ini yang masih terus kami tanyakan kepada Kejaksaan Agung. Kalau dari kabar yang beredar memang Cindy dan juga saudara ada yang menyebutkan bahwa Nurman Herin ini merupakan gatekeeper dari praktik TPPU yang diduga dilakukan. Namun tentunya ini terus kita harus konfirmasi terlebih dahulu kepada tim 9 Kejagung untuk mendapatkan verifikasinya. Nah, sejauh ini memang dari serangkaian pengusutan yang sudah dilakukan dari tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka juga. Dari Kejaksaan Agung ini penyidik menemukan beberapa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa untuk penanganan perkara di Jampitsus Kejagung. Beberapa diantaranya kami sebutkan ini PT Waskita Beton, kemudian PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, LPI serta PT Bandung Indah Gemilang. Dan kalau berdasarkan beberapa peristiwa yang sudah kita amati sejauh ini memang dari Kejaksaan Agung sudah memeriksa beberapa saksi per Kamis kemarin sekitar 24 saksi total yang sudah diperiksa. Kalau Kamis kemarin ada sekitar 11 saksi yang dipanggil namun yang datang memang ada 8 orang. Beberapa diantaranya ada FYH dan TK. Nah, Tan Kian dan Ferry Hongkiriwang ini memang keduanya juga
beberapa kali dikaitkan dengan Febri Adriansyah selaku bekas Jampitsus ini, dan terhadap kedua saksi ini baik Tan Kian maupun juga Ferry Hongkiriwang dari Kejaksaan Agung menggali ini berkaitan dengan penanganan kasus Asabri dan juga Jiwasraya. Nah, yang paling baru memang Cindy dan juga saudara yang kami dapatkan informasinya sekitar pukul 17.40 tadi ada rilis dari Puspenkum Kejagung yang mengatakan bahwa untuk perkara TPPU yang menyeret nama ex Jampitsus Febri Adriansyah ini, pada hari ini tim penyidik yaitu tim 9 melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi berkaitan dengan sprindik TPPU, dan kemudian yang memenuhi panggilan ini hanya 2 orang saja yang hadir berinisial AS dan H selaku pihak swasta. Nah, bagaimana dengan 5 saksi lainnya yang kemudian dipanggil ini? Kejaksaan Agung masih melakukan pemanggilan ulang untuk kemudian kita tunggu juga bagaimana apakah pemeriksaan terhadap 2 saksi yang berlangsung pada hari ini sudah selesai dan apa saja yang digali. Ini tentunya masih akan kita tanyakan kepada Kejaksaan Agung, Cindy. Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Hanil Rivelino, terima kasih atas laporan Anda. BMKG mengeluarkan peringatan fenomena